Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Roni, Ketua Asosiasi, kemudian juga Pak Edi, penasehat, rupanya pengawal Pak ya, pengawal, penginisiator Bu Tika, dan Bapak Ibu sekalian para kepala dinas Kominfo dengan nama panjangnya macam-macam. Depannya kan Kominfo, belakangnya itu bisa variasi ya, tergantung amal jariah itulah namanya, tugasnya banyak sekali. Saya ingin ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian kembali di Jakarta. Terima kasih telah memenuhi undangan kami, dan memang kita hidup di era abad 21 di mana kecepatan informasi itu bergerak dengan speed yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tantangan besar ini sebetulnya untuk kita-kita yang berada di wilayah pengambilan keputusan. Karena itu bertukar pengalaman, bertukar pikiran itu menjadi penting sekali. Dan pola-pola yang berkembang di satu wilayah bisa menjadi pelajaran di wilayah lain. Kami di Pemprov dengan senang hati di DKI untuk bisa mendukung fasilitasi. Jadi Bu Tika itu siap untuk ya Bu jalanin, saya akan dukung, dan kita senang sekali dengan kepemimpinan Bu Tika di sini. Jadi kita, kalau beliau bisa bermanfaat untuk semuanya, go ahead. Apalagi bila bisa nyambungan dengan kementerian. Selama kementeriannya masih di Jakarta, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah pindah Kalimantan Timur, yang Kalimantan Timur aja tuh nanti jadi penghubung gitu. Kalau di sini kan masih cuma 500 meter gitu ya. Kalau nanti udah di sana agak jauh nanti Bu Tika. Tapi itu masih panjang nanti waktunya. Tapi sekarang silakan Bu Tika nanti bantu, dukung, dan Bapak Ibu sekalian, satu hal yang terasa sekali adalah desentralisasi produsen informasi. Itu sangat menonjol. Siapa sih yang bisa menjadi produsen informasi hari ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu lagi memproduksi informasi Bapak Ibu. Di saat saya bicara ini sedang memproduksi dan menjadi bahan. Siapa saja bisa melakukan di mana saja, kapan saja, dengan angle sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi kita menghadapi kebaruan. Kalau ketika dulu kita memiliki agen, hari ini tidak ada lagi agen. Yang sekarang semuanya bisa menjadi produser. Nah, menghadapi era seperti ini saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian hal yang Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu sudah hadapi. Yang menurut saya penting bagi kita di pemerintah untuk tetap fokus bahwa tugas kita adalah terus-menerus berkompetisi di dalam menyampaikan dan menyerap informasi. Kita harus terus kompetisi, tidak bisa tidak. Jadi menurut saya kita tidak dalam posisi untuk mengatakan wah ini eranya baru, kita berat, tidak. Ya memang perubahannya sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian, alat ini sudah terbukti efektif di dalam kasus-kasus saya sebutkan, di dalam menghadapi rasa takut. Rasa takut itu hilang pakai alat ini Bapak Ibu. Karena itu tindakan-tindakan menyimpang, tindakan-tindakan yang salah, itu paling takut alat ini Bapak Ibu. Karena penyimpangan itu bisa ditaklukkan menggunakan alat ini. Jadi karena itu kalau ada orang yang mau otoriter, ada pemerintah yang otoriter, dengan alat ini tumbang. Sudah terbukti di Timur Tengah pemerintahannya tumbang satu-satu. Kenapa? Karena mereka menempatkan pendekatannya otoriter, ketemu dengan digital sosial, tumbang. Alat ini telah menghilangkan rasa takut dalam menghadapi penyimpangan. Kita menyaksikan pemukulan, kita menyaksikan penyiksaan, kita menyaksikan banyak penyimpangan, paling takut dengan alat ini. Ini seperti malaikat baru Bapak Ibu. Karena dia punya efek penggandaan. Nah, tantangan kita bagaimana membuat jadi alat ini efektif dalam menghilangkan rasa takut, dalam melawan. Yang sekarang jadi tantangan, bagaimana alat ini bisa membangun kepercayaan. Tugas pemerintah melakukan pembangunan, membuat interaksi antar warga. Tujuan ujungnya adalah
adanya social capital yang tinggi. Kalau social capital tinggi, masyarakatnya akan maju. Social capital itu ditandai dengan trust level yang tinggi. Perhatikan, masyarakat yang social capitalnya tinggi, trust level dalam masyarakatnya tinggi. Nah, alat ini harus bisa digunakan sebagai pembangun trust. Trust antar siapa? Antara publik dengan dengan pemerintah, antar komponen di dalam masyarakat. Kalau itu bisa, maka akan efektif. Nah, Kominfo itu punya aset yang luar biasa. Dia mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh negara. Kan tahu semua kan? Dia tahu apa yang ada di dalam masyarakat, bagaimana Kominfo menggunakan teknologi digital yang bisa menjangkau setiap orang untuk membangun trust. Kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat maju dengan alat ini. Tapi kalau itu tidak dilakukan, nanti alat ini hanya menjadi alat untuk melakukan perlawanan terhadap penyimpangan. Apapun jenis penyimpangannya, ini sudah efektif. Ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya tantangan yang sekarang dihadapi oleh semua Kominfo di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kami melihat sekalian bagaimana cara ke depan usul libatkan warga di dalam kita bekerja. Begini Pak, kalau Pemprov, ini contoh Pemprov DKI, Pemprov DKI membuat jembatan penyeberangan, lalu Kominfo membuat iklan layanan tentang jembatan penyeberangan, daya viralnya rendah. Bukan karena kualitas yang dibuatnya, tapi karena ini adalah buatan dari Pemprov. Oke. Sekarang kalau Kominfo ajak konten kreator, kalian bikin dong, kita siapin fasilitasnya. Anda yang bikin, bukan kami. Anda yang nulis sebagai masyarakat. Dia tulis pengalaman dia sebagai masyarakat loh. Lalu Kominfo menggandakan. Viral tidak kira-kira? Lebih viral. Jadi sekarang kita sudah harus menggeser perannya. Dari dulu kita sebagai produsen, sekarang kita harus menjadi kolaborator. Lalu masyarakat diajak sebagai co-kreator. Mereka yang menjadi kreator, kita kolaborator, kita gandakan. Kenapa? Karena itu akan punya level kredibilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat. Ini menurut saya harus kita dorong untuk terobosan-terobosan pemerintah lebih sering digaungkan justru oleh warga sendiri, bukan oleh kami yang dari pemerintah saja. Kita punya loudspeaker besar, tapi daya tularnya relatif rendah. Nah, ini Bu sekalian, kita harus saya menggarisbawahi di Jakarta, kita pendekatan harus gerakan. Sesuatu itu harus bisa punya efek tular. Ini pertanyaan saja. Kenapa kalau kita terima sebuah WA, dibaca terus di forward? Sering ngalamin itu ya? Terharu forward, tertawa forward, ya kan? Kemudian tersentuh forward. Kenapa ya kita melakukan forward itu? Karena kita merasakan pengalaman baru yang kita ingin orang lain ikut merasakan. Dan biasanya tidak dikirim ke semua orang, betul tidak? Dikirim sesuai dengan rasa yang kita lihat, bukan? Betul Pak Presiden? Coba bayangkan itu untuk program pemerintah, di mana seorang lihat lalu merasakan saya mau tularkan. Kalau itu bisa terjadi, maka itu dengan sendirinya akan muter penggandaan informasi itu. Ini Bapak sekalian yang saya ingin dorong, bahwa spirit itulah gerakan. Gerakan itu tidak perlu diperintah, sudah beredar. Tidak perlu diperintah, orang sudah bergerak. Kalau namanya program tidak, kalau program itu harus ada perintahnya. Ada anggarannya, ada tupoksinya, lalu baru jalan. Tapi kalau gerakan itu tidak. Mengelola informasi sehari ini harus sudah membayangkan seperti mengelola sebuah gerakan. Karena banyak hal tidak dalam kontrol
kita. Jadi kita harus mencari komponen-komponen apa yang membuat sesuatu itu memberikan pengalaman baru lalu akan ditularkan. Ini Bapak Ibu sekalian tantangan tersendiri di era abad 21 ini. Apalagi kita yang berada di ruangan ini. Ruangan ini orang abad 20 semua. Iya, saya, Bapak Ibu, kita kan orang-orang abad 20 nih, beroperasi di abad 21. Jadi, karena itu saya di sini Bu Tika banyak kerjasama dengan anak-anak generasi baru. Mereka lah yang menjadi co-creator, kami menjadi kolaborator. Kalau kita rekaman itu, ini pengalaman saya aja Bu, kalau rekaman itu yang datang di ruangan itu satu pegang kamera, dua pegang kamera, dua kamera, kemudian ada yang ngatur slide-nya, ada yang ngatur tininya, ada yang ngatur mikrofonnya, itu bisa 5-6 orang. Konten kreator 1 orang bisa. Panji itu kalau mau rekaman bawa ini aja. Saya bilang Panji nggak bawa apa? Enggak, cuma ini aja Mas. Pasang di situ, pakai clip on, pasang, jadilah. Oke, ini kreator ini. Dan hari ini jumlahnya banyak sekali. Menurut saya kita mindset di pemerintah sudah harus menjadi seperti itu. Satu. Terus yang kedua, ini usul aja usulnya. Di tengah ramainya informasi, kita di Kominfo ini mengalami, atau di pemerintahan itu mengalami pergeseran peran. Dulu itu era lama, sebelum era digital, pemerintah memberikan informasi, lalu media massa menjadi penguji kebenarannya. Orang tanya ke media massa, bener nggak nih? Pemerintah ngomong nih, kami melakukan ABCDFG, publik itu nggak percaya. Publik itu lihat Kompas, lihat Tempo, lihat koran-koran itu. Apa kata mereka? Bener nggak ini kerjakan pemerintah? Betul ya Presiden? Orang tanya ke media. Lalu terjadi pembesaran jumlah media. Luar biasa banyak. Sekarang orang baca media, sebentar, ini bener nggak ya? Bener nggak? Ini bener nggak ya? Terus tanyanya kemana sekarang? Ke pemerintah. Sekarang yang dipercaya adalah data pemerintah. Dulu tidak, dulu itu kalau pemerintah bicara tanya ke media. Sekarang dengan media berkembang begitu banyak, kita sulit membedakan ini hoax apa tidak. Karena ada yang bekerja karena kecepatan, ada yang bekerja karena jumlah klik, ada yang bekerja macam-macam tuh. Sekarang pemerintah kembali menjadi rujukan. Sederhana, kalau ada di Jakarta nih, kalau ada kabar banjir, ada fotonya, itu malah tanya, bener nggak itu ada banjir? Loh, tanyanya ke pemerintah. Kalau dulu tanyanya ke media. Kita berubah, artinya kita harus menata bagian internal kita untuk bisa memposisikan sebagai reference institutions, institusi referensi. Karena orang nanti akan menuju kepada kita. Ini terjadi dalam banyak aspek. Itu artinya sedikit banyak sebenarnya publik sudah mulai meragukan kredibilitas dari media. Apalagi di media sosial. Itu kan lebih sumir lah, lebih rendah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebuah area yang sangat dinamis. Bapak Ibu, kalau saya boleh katakan, Bapak Ibu beruntung di tempat yang dinamis. Karena pekerjaan-pekerjaan lain di pemerintahan itu relatif tingkat dinamikanya tidak setinggi ini. Ini tuh tempat yang sangat dinamis. Jadi kalau bekerja di sini harusnya bahagia, Bapak Ibu. Harusnya bahagia. Karena tiap hari tantangannya berubah, beda terus. Dan menurut saya menempatkannya sebagai learning, sebagai proses belajar jadi terus menerus. Karena itu mudah-mudahan ini asosiasi bisa menjadi fasilitator untuk tukar menukar pengalaman itu. Nah, dari sisi kami di Jakarta dengan sangat senang hati kita ikut mensupport. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih partisipasinya, dan mudah-mudahan dari pertemuan workshop ya ini rapat kerja nanti benar-benar seperti yang diharapkan tadi, dua hal tadi bisa tercapai ya. Begitu Bapak Ibu, saya mohon pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.